Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, karena ini sudah jam 12.26. Gak apa-apa, tetap semangat ya. Hari ini kita kedatangan seseorang lagi nih. Cewek, mungil, imut-imut, gemesin banget. Langsung saja kita kenalan dulu, Mbak. Mbak siapa namanya? Saya Fatia. Oke. Fatia Nabi. Fatia sih. Fatia aja. Iya. Fatia. Fatia Nabi siapa? Fatia Nabi Lestari. Oh, bagus. Dipanggil Mbak Les. Enggak ya? Bales kayak gitu. Enggak ya? Biasa dipanggil siapa, Mbak? Fatia aja. Panggil Fatia Fatia. boleh. Oke, Mbak Fatia ya. Oke. Kita panggilnya Mbak Fatia saja. Panggil temen kita yang satu ini Mbak Fatia aja. Oke? Mbak Fatia, ini kayaknya kayak menarik banget gitu ya kalau bahas tentang skincare gitu ya. Iya, Apalagi kita skincare, cewek-cewek gitu iya. kan. Biasanya dateng set pakai lipstick apa? Iya. Pakai krim malam apa? Krim siang apa? Merek apa gitu kan. Skincare. Berbagi keglowingan gitu ya. Jadi di sini Mbak Fatia ambil temanya tentang nggak skincarean insecure. Iya. Nggak skincarean insecure. Gimana nih Mbak? Mas, kenapa ada pertanyaan semacam ini gitu yang timbul? Karena seperti ini, kebanyakan nih, ini kita bicaranya global aja ya, cowok juga, perempuan juga laki-laki seperti itu ya. Kadang itu ada beberapa yang merasa dirinya itu kayak, aku kok gini ya, kok aku merasa nggak pede, nggak percaya diri, insecure dengan dirinya sendiri karena tampilan fisiknya. Karena apa? Tampilan fisik itu kan yang kita lihat pertama gitu ya, yang kita kita lihat secara fisik ya, secara kita lihat dari mata, oh orangnya seperti ini. Kadang itu kalau misalkan nih ya, kita ada beberapa teman, yang satunya temannya itu ada yang cantik, ada yang cakep, ada yang populer juga dalam dunia mayanya atau dalam dunia nyatanya juga. Ya pokoknya yang dilihat itu, oke gitu ya. Kadang diri kita yang merasa kayak, kok fisikku kok seperti ini ya, bener. Kok wajahku kok seperti ini ya. Kenapa nggak secantik dia ya? Iya, minder, Bener, insecure, kayak merasa, kan insecure itu kan seperti merasa keadaan yang terancam, merasa tidak aman juga, dan juga itu ada orang yang insecure itu egois, seperti itu. Egoisnya tuh seperti kayak gini, egois tuh kan mementingkan diri sendiri kayak gitu kan, kayak apa? Ya aku kekeh ini kan. Kalau orang yang nggak insecure, oke, kita gini, oh ya gini kita menerima. Tapi kalau yang orang egois kan, ya udah pokoknya aku kayak gini, kayak gitu kan. Jadinya tuh, jadi itu kenapa saya ambil tema ini, karena nggak pakai skincare insecure, karena kan kalau misalkan kita obati dari luar kan kita juga harus pakai skincare ya Mbak ya. Skincare itu kan produk perawatan wajah pada kita. Skincare itu bisa dari wajah ataupun dari badannya juga. Tapi kan kita lihat kan dari pandangan gitu kan. Jadi orang ini kok seperti ini. Pas nggak semua orang sih, cuman kadang itu dalam hati tuh kayak bilang gini, Mbak ini kok kayak gini ya, kok ada jerawatnya ya, jerawatnya ya, kok banyak jerawat ya. Iya kan gitu, kayak gitu ya, meskipun kita nggak melontarkan sih, tapi kadang itu ya, ini ada pengalaman aku sih, pengalaman saya sendiri ya, saat kita batin dalam hati, Mbak ini kok ada jerawatnya ya, kayak gitu kan, itu pasti akan muncul jerawat di wajah kita. Nggak tahu sih ya, itu entah apa atau tapi itu yang saya alami seperti itu, gitu seperti ya. mensugesti diri mungkin ya. Jadi kan akhirnya timbullah jerawat di kayak gitu. kulit kita sendiri gitu. Jadi tuh kita tuh juga aslinya juga nggak boleh juga sih ya mandang fisik, karena Mbak ini seperti ini, Mbak ini seperti ini, Mas ini seperti ini, ada jerawatnya, kayak aduh, kayaknya enggak deh, kayak gitu kan kita juga nggak boleh ya sepertinya. Tapi secara adalah alamiah kita manusia ya kan, manusia juga ada salahnya juga kan. Pasti juga meskipun mimiknya kita biasa, ekspresi kita biasa, tapi kan dalam hati, Mbak ini kok kayak gini sih, kayak gitu kan. Jadi itu kita juga penting juga sih untuk karena kita insecure, kita merasa kayak oke, aku harus
berubah, aku harus merubah gimana ya caranya biar aku nggak insecure lagi. Nah, karena saya mengambilnya secara fisik skincare, jadi ya udah, oh coba deh aku beli produk yang ini. Namanya produk itu kan kita nggak bisa langsung aku satu cocok gitu kan, nggak bisa ya. Jadi kan kita harus perlu coba ini kan kayak gitu. Bukannya biasanya kan bilang, oh kamu ini udah cocok pakai ini, kenapa kamu pindah ini, makanya wajahmu seperti ini kan, banyak ya judge kayak gitu. Jadi ini tuh kita malah sedikit kayak iya ya ada insecure lagi, padahal kita udah berusaha pakai skincare ini. Kenapa sih kadang ini saya juga orang yang suka mencoba skincare ya. Jadinya tuh saya tuh bisa tahu, oh aku pakai ini cocok karena wajah aku yang ada jerawatnya ini ya, karena ada jerawatnya sekarang, jadi oh pakai ini aku cocok deh karena ini. Nanti kalau misalkan udah nggak ada jerawatnya atau wajahnya udah normal kembali, oh aku pakai yang ini kayak gitu. Jadi kita dengan mencoba, menurut saya loh ya, kita dengan mencoba skincare itu, mencoba-coba itu, jadi kita tahu reaksi saat gimana produk ini tadi masuk ke kita. Kayak misalkan aku pakai produk ini loh, coba deh kamu coba. Ternyata waktu kita coba nggak cocok pakai ini. Terus ada lagi kan kadang kita kalau curhat sama teman, kok muka aku seperti ini ya, kayak langsung gitu dapet, ya. Oh coba pakai ini gitu. Nah itu kan. Tapi juga nggak hanya dari skincare aja, kita juga butuh dari dalamnya juga kan. Karena kayak gini, insecure itu kan karena kita merasa terancam, kita tidak aman dengan lingkungan kita, jadi kita ada kurang percaya diri juga kan. Coba kalau misalkan kita bersyukur, kita percaya diri, kita menerima diri kita, pasti itu pasti ada lah insecure, semua orang ada pasti, ya. Tapi kan kita merasa, oh ya udah aku bersyukur, maksudnya aku dengan wajah ini aku bersyukur, tapi juga enggak pasti juga kita merasa oh dengan aku seperti ini enggak harus oke aku bersyukur alhamdulillah Tuhan ngasih ini kan, juga enggak, kita juga ada progresnya, ada masukan juga, perubahan juga, oh biar aku lebih bersyukur lagi, coba lebih baik lagi dengan aku memakai produk atau apa. Tapi dari diri kita dalam itu juga penting, karena kalau misalkan kita stres terus banyak pikiran, nggak bahagia, itu apalagi begadang ya, pasti itu wow, apalagi itu, semester akhir ya. Jadinya itu mempengaruhi juga sih ke wajah kita. Itu saya juga mengalami itu, seperti itu sih Mbak. Jadinya ya skincare itu butuh sih, tapi ya jangan ngomong skincare itu pakai toner ini itu enggak. Kalian pakai cuci muka aja itu juga namanya skincare. Oh, jadi hanya sekedar mencuci muka setelah berpergian gitu ya, itu sudah namanya skincare, karena kita sudah merawat kulit, membersihkan kulit kita dari kotoran-kotoran ketika kita keluar itu tadi. Jadi enggak, oh skincare mahal ada ini enggak. Nah ya benar-benar. Ini saya jadi timbul pertanyaan nih Mbak. Kadang tuh anak-anak tuh mikir gini, skincare-nya murahan. Kayak gitu, akhirnya kita kan insecure gitu loh. Insecure akhirnya apa ya? Aduh, mau pakai produk skincare yang ini nggak bisa beli mahal gitu. Kalau pakai skincare ini nanti minder sama yang lain kayak gitu. Kalau misalnya ada permasalahan seperti itu gimana ya Mbak? Kalau menurut saya ya, ini itu karena wajah itu kita tidak bisa diprediksi, oh aku harus pakai produk yang mahal, oh aku harus pakai produk yang murah, itu enggak bisa. Bisa saja muka kita ini cocok sama produk yang murah. Oh iya benar. Kan bisa jadi setiap orang beda ya. Bisa jadi wajah kita cocok sama produk yang mahal. Ya kan ya, kalau misalkan kita cocok produk mahal tapi uang saku tidak mencukupi, ya gimana ya jadinya. Tidak mendukung kulitnya. Jadi kita tuh harus menyesuaikan budget juga, jangan sampai kayak aku mau glowing, aku mau wajahku tuh mulus, nanti kalau dipegang langsung seruru kayak gitu kan ya. Harus ada biaya juga, dan juga nggak hanya cukup skincare ya menurut saya. Jadi itu kita juga harus merawat diri, kayak kita pakai masker, kita apa ya istilahnya itu facial kayak gitu ya. Salon biar lebih menyatu. Kalau misalkan kita
menurut saya ya, maksudnya ini kenapa kok saya bilang menurut saya, karena saya mengalami gitu loh. Gitu. Jadi kalau skincare ya? Ya skincare. Jadi kalau misalkan kita hanya pakai produknya aja itu kurang afdol. Jadi paling enggak itu kita pakai masker, gimana sih biar komedonya tuh biar nggak ada kayak gitu kan. Karena itu pun kalau misalkan kita bisa diri kita aja bilang, oh aku udah terbaik nih untuk tampil, ya udah kita bisa percaya diri dong, meskipun ada jerawatnya 1, 2, 3. Kalau kita percaya diri, kita aku masih kelihatan oke kok, dengan aku penampilan seperti ini, dengan pribadiku yang seperti ini, aku masih bisa percaya diri, aku bersyukur. Kan kita kan nggak boleh ini melihat ke atas terus kan, kita juga harus melihat ke bawah gitu. Jadinya alhamdulillah ya aku masih diberi rezeki untuk bisa beli skincare yang ini. Jadi kalau omongan orang itu ya udah kita dengerin aja, jika tidak perlu ya udah kita buang, jangan sampai kita masuk ke hati, karena kalau udah masuk ke hati kita bisa insecure, nggak percaya diri, nggak percaya sama diri kita sendiri, kayak aku aja dilihatin orang kayak gini, nanti gimana ya, kita kan malah jadi bisa juga overthinking, bener gitu jadinya. Kalau menurut Mbak Fathia sendiri, definisi cantik itu kayak gimana sih Mbak? Apakah yang putih mulus ya kan, tanpa pori-pori gitu biasanya nyebutnya ya? Iya. Gimana kalau menurut Mbak Fathia? Menurut saya orang yang cantik itu tuh bisa kita lihat dari inner beauty-nya sih. Asik. Jadi inner beauty-nya. Jadi kalau misalkan kayak kita lihat gini ya, orang ini cantik dari paras oke, karena berdandan terus cantik lah pokoknya, perfect lah gitu dari luar ya. Dari luarnya. Tapi saat kita ngobrol ternyata nggak masuk nih ke kita, itu kayak kita jadi ada minnya. Orang ini cantik tapi seperti ini. Tapi ada juga nih, ini nggak hanya cewek ya, ini cowok juga bisa sih. Kalau misalkan kita nih kan karena kita berpasangannya dengan lawan jenis ya, berarti kan juga lihat ke cowoknya juga gitu ya. Tidak dipungkiri cewek itu juga lihat fisik. Benar. Iya nggak sih? Iya. Sometimes. Ya. Nah, saat misalkan fisik oke, cakep, putih, ganteng ya gitulah ya. Tapi saat kita ngobrol nggak masuk nih ke kita, nggak sefrekuensi lah ya. Itu pasti kita bakalan stop, cut kayak gitu kan. Ya, tapi kalau misalkan cowoknya biasa aja, maksudnya biasa aja standar lah kayak gitu, standar lah gitu ya. Tapi kita masuk, dia humoris, dia bisa masuk nyaman, pada diri kita, nyaman, itu bakalan kita kayak ada nilai plusnya gitu loh. Jadi nggak hanya mandang fisik nggak hanya mandang fisik, tapi bagaimana kenyamanan terbentuk antara orang. Betul. Ya. Jadi cantik itu kita bisa lihat dari inner beauty-nya, dari perilakunya dia, gimana cara dia berkomunikasi, enak enggak, kan kadang kan kita lihat satu orang langsung kayak gitu kan, pasti banyak ya kayak gitu. Jadi paling enggak itu kita menilai orang juga nggak bisa langsung satu kali langsung orang ini kan nggak bisa. Jadi kita harus banyak bertemu, paling nggak sekali 2 kali kita ketemu baru kita akan tahu orangnya seperti ini. Benar. Kita juga nggak boleh menjudge orang langsung orang ini fisiknya jelek gini nggak boleh. Jadi kita harus melihat kita komunikasi satu, orangnya enak gini. Saat kedua, ketiga barulah kita merasa klik ini kita sambung. Ada juga sih orang yang pertama kali ketemu langsung klik, nih kayak gitu itu juga asik ada sih, iya asik. Jadi ya kita membahas fisik itu juga perlu ya, karena gimana pun kita dilihat itu juga dari biar enak gitu biar enak dilihat, kayak orang tuh biar nyaman, biar nggak ketika kita ketemu orang males banget gitu kan kayak gitu kan, jadi kayak gimana ya. Jadi paling nggak tuh kita bisa tahu lah kita cara duduknya seperti apa, perilakunya gimana, terus melihat fisiknya juga itu boleh lah kayak gitu kan Mbak. Jadinya dalam sama luarnya tuh harus ada, paling nggak gitu. Care yang lain ya Mbak ya. Betul. Peduli dengan kulit wajah dan kulit tubuh dan juga kulit hati. Iya. Macam begitu. Kalau menurut Mbak Fathia nih,
bukan misal ya, sebenarnya saya juga insecure nih Mbak. Insecure. Apa ya? Mungkin dari bentuk wajah kan, bentuk wajah yang mungkin cabi, habis itu kok banyak peruntusan, banyak jerawat. Itu kadang insecure banget gitu. Aduh, kalau lihat cewek-cewek, aduh mbaknya tuh cantik, pasti nanti bisa dapet yang kayak gini, kayak gitu. Atau mungkin biasanya tuh kalau lihat di TV-TV tuh kalau cewek cantik itu dapat freelance. Betul. Nah, itu gimana sih tipsnya biar kita tuh yang merasa bahwa kita tuh kurang cantik biar nggak insecure gitu loh. Oh, biar nggak insecure gitu ya. Iya, benar sekali. Kadang itu kan kita juga nggak hanya dari wajah aja ya. Biasanya tuh orang-orang kan juga banyak orang yang bilang, mbaknya cantik tapi sayang badannya nggak nggak seperti model gitu kan bener. Ya kan. Biasanya ada yang bilang kamu kalau kurus cantik deh kayak gitu. Kan kayak gitu ya. Kalau aku gemuk aja cantik, apalagi aku kurus kan gitu ya. Jadi kita ini sih ke diri kita lagi. Kayak misalkan kayaknya nih ya, saya juga pun kadang insecure dengan tubuh saya yang kecil ini gitu kan. Imut-imut. Kita kadang juga insecure pada diri kita. Pasti kan kayak gini. Ya udah deh, nggak apa-apa aku dengan tubuhku yang seperti ini, tapi aku mempunyai kelebihan yang seperti ini. Kita mempunyai kelebihan. Iya. Jadi itu paling nggak itu meskipun kita kadang dilihat di sebelah mata, tapi kita punya kelebihan itu, ada kelebihan tersendiri. Misalkan meskipun aku wajahnya kayak gini ya, nggak yang cantik-cantik banget. Cantik kok menurut saya. Semua cewek itu cantik ya, biar kita nggak insecure. Relatif ya berarti ya. Meskipun ada saya yang cantik ini, badan saya yang mungil, tapi saya gesit gitu loh. Maksudnya gesit tuh cocok nggak yang krimbu. Iya benar. Kan gitu kan juga dilihatnya kayak, nah ini ngapain sih? Malah minusnya tuh lebih banyak gitu nggak sih? Terus ada juga nih orang yang badannya itu ini agak berisi gitu ya. Berisi. Terus tapi dia enak kalau diajak ngobrol, bisa masuk. Terus dia juga bisa mempunyai kelebihan suaranya enak. Kan kita juga nggak tahu. Jadi benar. Kita itu tidak hanya menjual fisik, tapi kita juga bisa menjual kemampuan yang lain gitu. Ya meskipun ya itu kembali lagi, meskipun orang melihat dari fisik, tapi ya gitu. Kadang itu kita sulit untuk merubah mindset semua orang. Benar. Kalau misalkan kita harus merubah cantik, cakep itu tidak bisa dilihat dari fisik, itu nggak bisa. Atau wajah aja ya. Biasanya kan gini, orang-orang tuh kalau skincare, pakai skincare hanya di wajahnya aja, Mbak. Betul. Ya kan? Kadang lehernya udah beda. Iya, udah belum gitu kan ya. Iya, benar. Itu kan dilihat juga gimana ya, orang ini kayak gitu kan. Ini mukanya di Amerika, lehernya di mana? Iya, kan kayak gitu ya. Ada sih. Jadi itu ini tips saya untuk skincare ya, Mbak ya. Kalau pakai skincare itu kita harus tahu urutannya. Jadi misalkan kita pakai membersihkan micellar water. Jadi kita tuh membersihkan dulu kan, misalkan kita habis bermake up, kita habis keluar, mau istirahat tidur, kita harus micellar water dulu. Pembersihan itu harus double cleansing. Jadi harus 2 kali. Bisa sebelum cuci muka. Jadi kita harus pakai micellar water dulu. Terus habis itu kita cuci muka. Terus habis itu kita pakai toner. Jadi itu kalau pakai produk jangan hanya sampai sini. Tapi sampai lehernya juga, biar wow, kulit kamu kok seperti kalau di atas seperti matahari, bawah seperti malam. Kayak gitu kan, pagi malam kan ya lucu ya kalau dilihat orang. Jadi kalau pakai skincare tuh kalau bisa tuh sampai sini, Mbak. Sampai leher ya, sampai leher. Jadi itu biar sama lah antara ini sama ini. Juga pun kalau misalkan tubuh skincare itu juga penting juga ya. Iya, benar. Karena kan kadang tangan kamu beda sama wajahnya kan kayak gitu kan, pasti ada ya orang-orang yang seperti itu. Ya bolehlah kita pakai body atau pakai body care kayak gitu-gitu sih, sunscreen kayak gitu. Dikit-dikit saya tahu, Mbak. Jadi itu skincare itu juga butuh sih, nggak hanya cewek, cowok juga butuh. Meskipun cowok itu kadang males ribet kayak gitu kan. Iya benar. Jadi itu ya udah minimal kamu pakai cuci muka kayak gitu loh. Paling nggak itu kamu ada usahanya. Oke, aku habis keluar cuci muka lah gitu. Itu paling nggak
jangan sampai nggak cuci muka. Kalau pakai cuci muka pakai sabun, biasanya kan orang ada pakai ya sabun biasa yang buat badan biasanya, benar. Itu cocok-cocokan juga, kembali lagi pada kulit kita. Kalau kulit kita emang cocok, ya bolehlah pakai sampai dari sabun mandi itu dari atas sampai ke bawah boleh. Tapi kalau misalkan kita nggak cocok, ya udah pakai disendirikan, cuci muka sendiri, sabun mandi sendiri. Seperti itu. Terakhir buat Mbak Fathia nih ya. Walaupun biasanya orang-orang cantik tetap insecure. Jadi kayaknya sih insecure ini tuh pasti dimilikin sama orang. Betul. Apa sih tipsnya mungkin biar kita tuh nggak insecure? Bagaimana dari Mbak Fathia sendiri? Ya, orang cantik tuh kadang kita juga memiliki insecure ya. Karena seperti ini misalkan, kan kita juga percaya diri ya. Wajah aku juga nggak begitu jelek-jelek amat, tubuh aku juga ya nggak begitu ya standar lah. Tapi kadang kita merasa insecure. Body goals. Kok aku kayak gini terus ya? Kadang kan kita lihat orang ya, orang ini loh biasa, tapi kita bahas ke pasangan nih. Orang ini biasa tapi punya pasangan. Tapi kok aku enggak ya? Padahal aku dengan jiwa aku yang fisik aku yang oke. Ya. Tapi kok aku nggak punya cowok ya? Punya cowok ya, kok tetap disakitin ya? Kayak gitu kan, pasti kita juga ada insecure ya. Jadi ya udah, kalau menurut saya namanya insecure, semua orang pasti insecure, pasti ada insecure. Tapi dengan insecure kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan insecure kayak, aku kok nggak pinter ya dalam komunikasi, cobalah diasah. Aku kok nggak baik ya dalam fisik, cobalah kita perbarui fisik itu tadi. Dengan tubuh, kan namanya tubuh ya, tubuh pendek, panjang, tinggi, itu kan sudah kodrat ya sama Tuhan. Tapi kan kita bisa berusaha untuk olahraga. Gimana? Yang penting tuh kita ada usahanya. Makanan yang bergizi. Betul. Kayak misalkan orangnya gendut gitu ya. Gendut. Ya kita kan berbicara fakta gitu aja Mbak ya, biar nggak saling orang ini body kayak gitu, body shaming kayak gitu kan. Jadi kan paling nggak kita menjaga makan. Aku tahu orang yang seperti ini, aku jaga makan gini. Aku harus paling nggak bergerak, sehari itu harus bergerak gitu kan Mbak ya. Ya emang itu ada kayak malasnya, semua pasti ada orang malas, tapi semua harus pada diri kita. Kita harus punya dorongan dari dalam diri kita juga, lingkungan juga akan mendorong juga. Kalau lingkungannya nggak mendorong kita, memotivasi kita, ya sama aja. Tapi nggak apa-apa, diri kita udah berusaha, aku harus ada semangat nih, aku harus ada dorongan nih untuk memperbaiki diri. Gitu sih. Jadi itu boleh insecure, cuman insecure-nya untuk memperbaiki diri. Gitu berarti sebenarnya perasaan insecure itu memang dimiliki semua orang, dan perasaan insecure itu wajar karena ketika kita insecure, kita merasa bahwa diri kita memiliki kekurangan, begitu ya Mbak ya, kita akan memperbaiki itu dan menjadi yang lebih baik. Seperti itu ya Mbak ya. Seperti itu. Sudah cukup pertemuan hari ini, pembahasan hari ini. Terima kasih Mbak Fathia sudah berbagi ilmu keskincareannya hari ini. Nanti kita belajar skincare lanjut ya setelah ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.